Salam, semangat selalu untuk kalian semua. Ya, selamat bertemu kembali bersama saya Agus Lipi di channel Agus L72. Saya selalu berharap saya bisa menemui kalian semua dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, sukses dalam pendidikan kalian, dalam pekerjaan dan usaha yang kalian tekuni saat ini. Nah, di hari ini saya akan mengajak kalian untuk melihat aktivitas saya mengerjakan sebuah bahan bonsai yang dalam hal ini saya hanya memberikan inspirasi, bukan sebuah tutorial, tetapi bagaimana inspirasi ini agar menjadi motivasi untuk kalian semua berkarya bonsai, agar apapun bonsai, bahan-bahan bonsai yang kita miliki itu kita kerjakan dan suatu saat akan semakin terlihat tampil lebih menarik lagi. Nah, sebenarnya bahan bonsai yang saya akan kerjakan ini sangat sederhana dan prosesnya pun sekarang sederhana sekali, karena saya hanya melakukan perapihan pada sebuah bahan bonsai yang saya tempatkan di sebelah sana, ya, di sebelah sana. Nah, sekarang saya akan lanjut untuk mengerjakan bahan bonsai ini. Silakan kalian ikuti terus video ini agar kalian bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari apa yang saya kerjakan saat ini. Oke. Nah, teman-teman dan sahabat-sahabat semua, ini adalah bahan bonsai cemara udang yang saya tanam dari hasil cangkokan. Yang indukannya adalah hasil cangkokan yang saya dapat dari teman. Jadi satu bahan kemudian kita budidaya menjadi bahan berikutnya. Jadi memperbanyak bahan dan kemudian kita mempunyai bahan-bahan bonsai yang kita mulai proses menjadi bonsai. Nah, sebenarnya ini bukanlah bonsai yang istimewa, tetapi bagaimanapun juga jika itu hasil usaha dan hasil karya sendiri dari bahan yang kurang menarik kita lihat, ya kita berusaha membuatnya menjadi lebih menarik. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua agar kalian bersemangat mengerjakan bahan bonsai yang walau bagaimanapun keadaan dan kondisinya kita upayakan untuk bisa lebih menarik. Nah, sebenarnya ini ada satu pasang yang hampir mirip dan besarnya hampir sama, tetapi pasangan dari bahan bonsai ini amat disayangkan sudah koit atau sudah mati. Ya, karena kekeringan, saya lupa menyiram rutin karena saya tempatkan di atas lantai semen yang panas. Jadi risikonya seperti itu. Nah, ini pasangan yang saya maksud sudah mengering dan masih saya biarkan wiringnya. Mungkin kita bisa manfaatkan kembali kawat wiring yang masih melekat di bahan bonsai yang telah mati ini. Nah, seperti ini. Sebenarnya saya maunya mencangkok kembali bagian yang menuju ke atas ini. Jadi karena sudah tewas atau sudah mati alias koit, ya semuanya kita batalkan. Ya, teman-teman, langsung saja saya akan merapikan bahan bonsai ini dengan cara pruning. Jadi hanya untuk merapikan agar kita bisa menentukan seberapa bentuk dan harapan dari kejelasan gerak dasarnya. Nah, kalau dilihat ya sesederhana ini, tapi kita membuat gerakan yang definitif dan kemudian dengan cara pruning juga kita membuat daun-daun yang berbentuk jarum ini akan semakin mengecil dan tentunya juga merimbun. Oke, langsung saja saya akan melakukan prosesnya.
Saya cukupkan seperti ini saja dulu karena kita harus melakukannya secara bertahap. Jadi tidak langsung saya melakukan pruning perapihan ini dengan memperpendek secara ekstrim dari bahan bonsai ini. Sebab nanti dalam pertumbuhannya daun-daun yang berbentuk jarum ini akan semakin menebal dan kemudian bercabang. Nah, setelah itu baru kita melakukan pruning kembali dengan keadaan jarum-jarum daunnya ini tebal-tebal. Jadi lebih terlihat lebih cantik nanti ya. Sebab kalau kita lakukannya bertahap itu akan bagus hasilnya. Nah, di sini kita lihat lebih dekat lagi hasil dari pruning yang saya lakukan. Ya, di sini kita lihat dulu perakarannya. Ya, sebenarnya bonsai ini dengan bentuk shakan atau gaya miring atau slanting. Jadi di sini ada perlenganan yang merupakan perlenganan yang kita anggap untuk penyeimbang saja, jadi pemanis. Kemudian diteruskan dan di sini saya membuat puncaknya. Kemudian beberapa tajuk yang disusun sehingga nanti akan membentuk kumpulan tajuk-tajuk yang bertingkat, yang kalau orang sebut dengan awan-awan. Nah, di sini ada satu tunas yang belum dilakukan pemangkasan. Ini masih kita tunggu untuk pengelosan agar cabangnya itu lebih besar dan akan diarahkan, sehingga kumpulan tajuk-tajuknya nanti akan terlihat jelas dari arah tampak depan. Nah, kita lihat dulu sebenarnya dari mana saya cangkok bahan bonsai ini. Oke, kita langsung melihat ke lokasi. Ya teman-teman dan sahabat-sahabat semua, inilah indukan dari bonsai cemara udang yang saya lakukan pencangkokan dan yang sedang saya proses tersebut. Dari sini saya mengambil beberapa cangkokan. Jadi dahulu ya di sini ada beberapa percabangan seperti yang ini. Ini pernah saya cangkok dan kemudian ya hasilnya seperti yang terlihat, dan ada beberapa lagi di belakang sini kayaknya ya. Mas, ini juga ada yang sudah saya kerat karena tumbuhnya di pangkal. Jadi saya kerat. Ini juga akan saya budidaya, tapi ini sebenarnya sudah lama banget tidak saya berikan media cangkoknya. Ya nggak apa-apa, asal masih bisa hijau dan subur. Jadi bonsai cemara udang ini saya peroleh dari teman, dari hasil cangkok, dan sekarang kondisinya seperti ini. Sudah kurang lebih berumur hampir 2 tahun, dan seperti ini kondisinya. Nah, kita lihat lagi yang seangkatan dengan ini. Yang seangkatan dengan ini yang juga merupakan bahan yang sebenarnya asal cangkok aja. Jadi tidak milih-milih percabangan yang bagus atau yang layak untuk bonsai. Tapi ya kita upayakan bagaimanapun bahan bonsai tersebut kita gunakan, dan kita berusaha untuk membuatnya menjadi penghias halaman rumah. Nah, ini yang satu angkatan dengan indukan yang tadi, dan sekarang kondisinya seperti ini. Sama juga ya, dulu ini adalah batangnya lurus. Jadi setelah sekian lama kita memprosesnya, ya cukuplah untuk penghias halaman rumah kita. Baiklah teman-teman, kita melihat secara keliling bonsai ini. Jadi bagaimana tampak keseluruhan dari tampak depan, kemudian tampak samping, tampak belakang. Oke, saya akan putar. Ya, kepentok di sana di kain backgroundnya. Nah, ini tampak dari samping. Ya, tampak belakang.
Kemudian ini dari arah depan. Maksudnya dari depan ujungnya, bukan tapak depan untuk memandang. Nah, kemudian seperti ini tampilan secara keseluruhan. Baiklah teman-teman, demikian dulu video yang saya bagikan untuk kalian semua. Jadi tetap bersemangat berkarya bonsai apapun dan bagaimanapun kondisinya. Kurang menarik untuk kita lihat, tetapi mari kita berusaha untuk menjadikannya lebih menarik. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.